Itu rata-rata yang misal kalau kerjanya di pabrik tuh suami istri harus kerja. Karena kalau misalkan cuma satu orang yang kerja itu emang nggak kecukupan. Ya, jadi kesimpulannya berapa sih yang harus kita dapatkan per bulannya biar kecukupan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama kami di Yas Family Channel di Taiwan. Ya. Memeh baru aja bangun tidur. Habis bangun tidur langsung nyari cemilan. Ya, kebetulan aku tadi juga baru aja ke warung bawah beli cemilan untuk memeh ini. Nah, di video kali ini aku nggak masak-masak, aku ya cuman pengen sharing aja, pengen cerita-cerita. Soalnya ada beberapa ya yang bertanya kehidupan di Taiwan itu bagaimana, pengeluarannya per bulan itu gimana, sangat banyak kah atau sama kayak Indonesia. Ya teman-teman, aku menikah dengan suami aku udah 10 tahun dan selama 10 tahun hampir kehidupan aku lebih banyak di kegiatan ibu rumah tangga. Dulu aku tuh pernah kerja ya, karena anak pertama sama anak kedua itu udah sekolah, terus aku di rumah nganggur. Daripada nganggur aku kerja, tapi nggak nyampe 1 tahun mungkin ya kerja. Terus aku hamil ketiga dan udah tahu hamil, istirahat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sebagian besar kehidupan aku menjadi ibu rumah tangga. Dan tentu saja semua pengeluaran ditanggung oleh suami aku ya. Nggak ada pendapatan lain kecuali dari suami. Nah, untuk pengeluarannya sendiri memang di Taiwan itu sangat mahal. Di sini itu semua apa-apa itu pajak ya. Dan pajaknya itu juga sangat tinggi, tapi alhamdulillah sampai sekarang kita itu nggak ada kendala yang namanya ekonomi. Dan mungkin ada teman-teman yang bilang anak banyak emang nggak takut nanti nggak bisa makan ya, ada yang bilang seperti itu. Ya, kita bandingkan harga pokoknya saja ya, harga sehari-hari, keperluan sehari-hari. Misalkan harga telur di sini itu 1 icin. Ini kita di sini nggak kiloan ya, bedanya dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan kalau beli sayuran, beli beras itu kiloan. Tapi kalau di sini rata-rata itu per 600 gram. Jadi ya, kayak tadi aku beli telur di warung itu itu per 600 gramnya $60. Kalau dirupiahkan hampir 30.000 rupiah. Coba dihitung ya kalau misalkan 1 kilo itu berapa. Dan untuk harga ayam, kalau misalkan beli 1 ekor ayam itu sekitar $300. Dirupiahkan itu sekitar 150 ribuan ya, termasuk murah. Dan untuk beras yang standarnya aja itu ya 4 kilo, karena itu adalah yang udah dibungkus ya. 4 kilo itu sekitar $159. Lumayan, kalau beras itu lumayan murah ya teman-teman. Nah, kalau untuk sayuran sendiri, sayuran ya kalau misalkan beli di supermarket harganya ya lumayan mahal sih ya. Sekitar 1 bungkusan itu ada yang misalkan kangkung itu $40, sekitar 20.000 ya. Dan kalau misalkan di pasar, biasanya aku belinya itu per 3 ikat itu $100. Itu lebih hemat ya, lebih hemat dibandingkan dengan yang di supermarket. Kalau di supermarket itu jumlahnya juga nggak terlalu banyak. Kalau di pasar itu jumlahnya lebih banyak, pasar tradisional ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen hemat di mana-mana, tentu saja baik di Indonesia maupun di Taiwan, kalau misalkan pengen harga yang lebih murah, tentu aja ke pasar tradisional ya.
cecehnya udah pulang. Dan untuk yang selanjutnya tentu aja ada yang namanya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan wifi, tentu aja sekolah. Kalau sekolah nanti ya, sekolah itu beda. Nah, kalau misalkan listrik ya teman-teman, di sini itu per 2 bulan 1 kali. Kalau kita itu karena 4 lantai dan semuanya itu ada AC-nya, lumayan mahal ya teman-teman. Dibilang lumayan mahal sih, nggak mahal, soalnya dulu aku pernah tinggal di daerah Cawang, salah satu apartemen itu 1 bulannya teman-teman untuk tagihan listrik bisa sampai 3 juta. Sedangkan kalau di sini kita itu 4 lantai, setiap lantainya kita itu punya 2 AC, jadi kita itu jumlahnya ada 6 AC di sini. Terus ada kulkas, di sini kita punya kulkas 3, dan penerangannya, lampunya pun banyak ya, tapi lumayan, nggak terlalu mahal ya. Kita per 2 bulan itu bayarnya sekitar mahal-mahalnya itu 7.000 dolar ya, jadi 3.500.000 untuk 2 bulan. Jadi lumayan minim, termasuknya murah kalau listrik di sini. Kalau menurut aku seperti itu ya teman-teman. Karena dibandingkan dengan di daerah Jakarta itu sangat-sangat ini drastis banget ya untuk listrik. Dan untuk selanjutnya kayak misalkan tagihan HP ya, karena di sini kita itu nggak pakai telepon rumah, karena udah ada HP, ngapain ada telepon rumah. Jadi kalau misalkan aku itu HP-nya itu cuma aku sama suami aku yang punya SIM ya. Kalau di sini itu bulanan, kita itu rata-rata satu orangnya per bulan itu 1.000, sekitar 500 ribuan ya untuk satu orang. Jadi 2 orang itu 1 jutaan. Dan untuk parabola ya, di televisi dan wifi itu digabungin jadi satu, itu per bulannya cuman 900 dolar ya, nggak nyampe 500.000. Jadi ya termasuknya murah. Dan untuk selanjutnya adalah biaya sekolah. Biaya sekolah sekarang itu kan anak 2 aja ya, ini per bulannya itu 8.000 dolar, sekitar 4 juta. Ini sudah termasuk sangat-sangat ringan karena sudah ada kompensasi, ada apa ya, pemerintah udah membayar sebagian besar biaya sekolah anak-anak. Kalau dulu belum ada kompensasi, itu per anaknya untuk PAUD aja per bulannya itu 8.000, belum itu termasuk yang lainnya. Ini kita 2 orang 8.000 itu sudah ada les, ada biaya jemput pulang pergi anak sekolah. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk 2 orang itu lumayan, cuma 8.000. Untuk anak aku sendiri yang belum sekolah ya teman-teman, itu pemerintah sudah ngasih kompensasi juga, udah ngasih kita per bulan. Untuk orang tua per bulan itu 7.000. Bisa dibilang itu untuk membantu kita ya lah, beli popoknya anak-anak seperti itu. Jadi mungkin insya Allah anak aku lahir ya 2 orang ini per bulan kita ada, pemerintah sudah ngasih kita itu sekitar 14.000 dolar, sekitar 7 juta ya. Jadi bisa dibilang punya anak banyak ya, banyak rezeki juga yaitu dari situ ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya berapa sih yang harus kita dapatkan per bulannya biar kecukupan? Kalau di rata-rata ya sekitar 50 sampai 60.000 dolar itu sudah lumayan lah ya, biarpun nggak ada tabungan, mungkin seperti itu ya teman-teman.
Dan alhamdulillah suami aku itu lebih dari itu, dan aku nggak bisa sebutkan jumlahnya, takutnya dibilang ria ataupun pamer ya. Dan kebanyakan karena di sini itu ya mungkin nggak kayak suami aku yang punya kerjaan sendiri, punya mobil sendiri, yang pendapatannya semuanya dikantongin sendiri ya. Itu rata-rata yang misal kalau kerjanya di pabrik tuh suami istri harus ini kerja, karena kalau misalkan cuma satu orang yang kerja itu emang nggak kecukupan. Rata-rata orang di sini seperti itu, suami istri kerja. Kalau misalkan punya anak, anaknya dimasukin ke PAUD ataupun ini dijagain sama mama papahnya gitu, ama sama akongnya. Tapi alhamdulillah karena suami aku ya lumayan lah ya pendapatannya, jadi aku jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Ya teman-teman, ini sharing aku kali ini ya. Mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman, pertanyaan teman-teman yang mengutarain pertanyaannya kepada aku ya. Halo? Ya halo ya. Dia memangnya bilang halo. Halo. Oke. Ya sekian, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om tante bye. Bye kiss bye. Oke, bye bye.